untuk kaum muslimin. Beliau menyebutkannya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fala khaira illa dalla alaihi wa la syarra illa hadzara min wa ma sakata anhu falaysa li ahadin an yujibahu ala ahad. Maka tidak ada kebaikan apapun kecuali telah ditunjukkan, kecuali beliau telah menunjukkan atasnya, dan tidak ada keburukan apapun kecuali beliau telah melarang darinya. Dan apa saja yang tidak disebutkan atasnya, maka tidak ada seorang pun untuk mewajibkannya atas seseorang. Wa min dzalika umurul aqidah, dan termasuk dalam perkara ini adalah perkara akidah. Termasuk di dalam perkara ini adalah perkara akidah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, bal hiya aula ma yadhkuruhu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah yang paling penting apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, yang menjadi dasar akidah seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sesuatu apapun yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang bermanfaat untuk kaum muslimin akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa saja yang bermanfaat untuk kaum muslimin akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan kecuali Allah menunjukkannya, tidak ada keburukan kecuali Allah melarangnya. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan atau diamkan, maka tidak boleh seorang pun untuk mewajibkan kepada seseorang, terutama dalam perkara akidah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan dalam perkara akidah. Taib. Kemudian penulis mengatakan wa yadullu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan kepada perkara akidah tersebut, karena perkara akidah adalah perkara yang paling terpenting. Kemudian penulis mengatakan li'annaha mimma la tastaqillul 'uqul bima'rifatiha 'ala tafsir, karena perkara akidah termasuk perkara yang akal tidak bisa menyendiri mengetahuinya secara rinci. Akal tidak bisa menyendiri mengetahuinya secara rinci. Artinya perkara akidah pasti akan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, pasti akan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Karena perkara akidah adalah perkara yang salah satu perkara yang paling penting di dalam agama seseorang. Dan perkara akidah tidak mungkin akal mengetahuinya secara rinci kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika lam yatrukillahu subhanahu wa ta'ala amran mimma yajibu i'tiqaduhu illa wa dzakarahu lana fi kitabihi aw dzakarahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sebuah perkara apapun dari apa yang wajib kita yakini kecuali Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya untuk kita di dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya. Karena akal tidak bisa secara rinci mengetahui akidah yang benar. Akal bisa mengetahui akidah yang benar
berdasarkan dari petunjuk Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Makanya Allah tidak meninggalkan sesuatu apapun yang berkaitan dengan akidah kecuali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian penulis mengatakan, walamma dakhala Syafi'i rahimahullah Baghdad, dakhala alaihi Abu Thawr wa Husain al-Karabisi وكان يختلفان إلى أصحاب الرأي وإنما دخل عليه للسخرية به فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ثور حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala masuk ke kota Baghdad, maka ditemui oleh Abu Thawr dan Husain al-Karabisi. Dan Abu Thawr dan Husain al-Karabisi, keduanya ini sering sekali duduk-duduk dengan orang-orang yang lebih mengedepankan pendapat akal ataupun logika. Kemudian keduanya ini sebenarnya menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk merendahkan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Lalu Al-Husain Al-Karabisi bertanya tentang sebuah permasalahan. Maka masih saja Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, terus seperti ditanya pertanyaan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terus masalah apa saja dijawab, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Ditanya lagi masalah apa saja, sampai akhirnya Abu Thawr rahimahullah mengatakan sampai beliau mengalahkan kita, dan akhirnya sampai waktu malam kemudian kami meninggalkan bid'ah kami dan mengikuti ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Manaqib yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, washtuhira anhu annahu kana yaqul amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'anillah an rasulillah ala muradi rasulillah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkenal dengan perkataannya, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini maksudnya adalah bahwa seseorang yang beriman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menekankan akidah beliau bahwasanya beliau beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, yaitu berupa Al-Quran, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak akal kita, perasaan kita, logika kita, tidak, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala juga berkata di dalam kitab Al-Manaqib, an-nasu ghayatun la tudrak fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu wada' ma siwahu wala tu'anihi, yang artinya manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Maksudnya adalah kepuasan manusia itu sebuah puncak yang tidak bisa dicapai. Kepuasan manusia sebuah puncak yang tidak bisa dicapai. Maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan perkara yang memperbaikimu, dan berpegang teguhlah dan tinggalkan selainnya, dan jangan kamu wala tu'anihi, jangan kamu perhatikan dia.
Artinya selain yang memperbaikimu yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka jangan engkau pedulikan. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'lumun annahu la salaha illa bimutaba'ati al-kitabi was sunnah wa huwa sa'irun ala hadzal asl fi itsbati jami'i mu'taqadihi. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya tidak ada perbaikan apapun kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, dengan mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah senantiasa berjalan di atas ajaran dasar ini atau dasar ini dalam menetapkan seluruh keyakinannya, ya, yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata di dalam kitab Al-Manaqib dalam permasalahan keimanan. Beliau berkata, "Ma yahtajju alaihim yani ala ahli al-irja' ahujju min qawlihi 'azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya apa yang disanggahkan atas orang-orang yang berpendapat dengan pendapat kaum Murji'ah, maka aku sanggahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menegakkan agama, mendirikan sholat, membayar zakat, dan itu adalah sebaik-baik agama yang lurus, dan itu adalah agama yang lurus. Artinya begini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk membantah kaum Murji'ah, kaum yang mengatakan bahwa iman tidak terpengaruh dengan amalan. Iman itu pusatnya hanya pada hati. Apabila seseorang beriman dengan hatinya, maka dia beriman seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila hatinya tidak beriman, maka berarti dia tidak beriman. Adapun amalan bukan iman, kata mereka. Tidak berpengaruh dosa terhadap iman seseorang selama dia hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah keyakinan Imam Asy-Syafi'i di dalam membantah kaum irja', yaitu kaum Murji'ah yang tadi mengatakan la yadurru ma'al dzambi ma'al imani dzambun, yang artinya iman tidak akan bermanfaat dengan atau tidak akan berbahaya, maksud saya, karena dosa. Iman tidak akan berbahaya karena dosa. Siapa yang berzina menurut kaum Murji'ah tidak akan berpengaruh keimanannya. Imannya tetap seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, selanjutnya penulis mengatakan wa qala fi itsbatil qadar wa sa'alahu sa'ilun 'anid dalil ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al-Qur'anul munazzal wa ijma'ul muslimin 'alaihi wal ayat allati la taliqu bi ahadin ghairihi, yang artinya ada orang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang mana bukti atau mana dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Maka beliau menjawab, Al-Quran yang diturunkan itu dalilnya. Kemudian kesepakatan kaum muslimin atasnya itu dalilnya.
Kemudian ayat-ayat yang tidak cocok untuk seseorang kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Jadi beliau sangat kokoh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat kokoh dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu penulis mengatakan waqala fi itsbatil qadar. Dan pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan takdir bahwasanya seluruh makhluk sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tertulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian segala takdir tersebut atas ilmu pengetahuan Allah, dan apa yang terjadi semuanya atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i berkata tentang takdir sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Manaqib, qala Allah azza wa jalla wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Yang artinya Allah azza wa jalla berfirman, dan apa saja yang kalian kehendaki tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, menghendakinya. Fa'a'lama Allahu khalqahu anna al-masyi'ata lahu duna khalqih. Maka di dalam ayat ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah memberitahukan kepada makhluk-makhluknya bahwa kehendak adalah milik Allah, bukan milik makhluk-makhluknya. Wa anna masyi'atahum la takunu illa an yasha'a wal masyi'atu iradatullahi azza wa jalla. Dan bahwa kehendak para makhluk tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak adalah keinginan Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy-Syafi'i adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian penulis mengatakan wasayati ziyadatu amthilatin ala hadza 'inda dzikri aqidatihi tafsilan insyaallah, dan akan datang penyebutannya tambahan contoh-contoh seperti ini ketika menyebutkan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah secara rinci insyaallah taala. Wal muhim annahu rahimahullah yabda'u bi iradil ayat al-waridah fil mas'alah thumma ya'qubu bi dzikri ma warada min al-ahadits fiha fa in lam yakun thumma ayah iktafa bil ahaditsil waridah. Yang jelas, yang terpenting bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memulai menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan tersebut. Kalau seandainya tidak ada hadis, maka beliau menyebutkan ayat saja. Kemudian kalau seandainya tidak ada ayat, beliau mencukupkan dengan hadis saja. Begitulah metode Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam menetapkan akidah, dan semestinya kita juga seperti itu. Yang mengaku-ngaku bermadzhab Imam Asy-Syafi'i semestinya juga melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bersandar dan bersandar keras dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan wa huwa rahimahullah ya'khudhu bil ayati wal hadithi ala zahirihima min ghairi takallufin li sarfiha an zahiriha kama hiya 'adatu ulama'il kalam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis sesuai dengan lahiriah keduanya tanpa bersusah payah memalingkan ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut dari lahiriahnya sebagaimana kebiasaan ulama ahli kalam. Walaysa hadza jahlan min asy-Syafi'i bima'anil Qur'ani wal hadits wa bidalalatihi al-lughawiyyah. Faqad thabata anna asy-Syafi'i rahimahullah hujjatun fil lughah. Dan cara yang seperti ini yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu mengambil ayat dan hadis
dan memaknainya secara lahirnya tanpa harus mentakwilnya kepada makna yang tidak jelas seperti ulama ahli kalam, maka ini bukan berarti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tidak faham tentang makna dan hadis dan pendalilan makna Al-Qur'an dan hadis dan pendalilan keduanya secara bahasa. Bukan. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkenal beliau adalah salah satu ulama yang menjadi sandaran di dalam permasalahan bahasa. Artinya beliau ahli bahasa. Ya, beliau ahli bahasa. Nah, saya minum dengan tangan kanan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang penulis membawakan perkataan dari kitab Al-Manaqib juga bahwa qala Abul Jarud Al-Makki. Abul Jarud Al-Makki berkata, "Kana yuqal inna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lughatu wahdihi yuhtajju bihi kama yuhtajju bil batni min al-Arab." Sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, bahasa beliau secara sendirian dijadikan sebagai sandaran dalam permasalahan bahasa, sebagaimana satu kabilah dari kabilah Arab menjadikan sebagai sandaran. Artinya satu orang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perihal bahasa itu bisa menjadi sandaran dan juga bisa mengalahkan ahli-ahli bahasa dari kabilah-kabilah Arab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun beliau ahli bahasa dan juga ahli pendalilan dari bahasa tersebut, dan Al-Quran serta hadis berdasar dengan bahasa Arab, maka tetap saja Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengambil Al-Quran dan hadis secara lahiriah dan tidak mentakwilnya kepada makna yang keliru, sebagaimana yang dilakukan kebiasaannya oleh ahli kalam. Taib. Kemudian di dalam kitab Al-Manaqib juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jahil Al-Jahil. Beliau berkata, "Nazartu fi kutubi Syafi'i fa idza huwa durrun manzumun ila durr." Artinya aku melihat kepada kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, ternyata dia adalah mutiara-mutiara yang sangat teratur rapi. Artinya bahasa yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangatlah tinggi. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Manaqib, penulis mengatakan, wa bi sanadihi ila Muhammad bin Abdullah Al-Faqih qala sa'altu Aba Umar ghulama Tha'lab alladhi lam tar'aynaya mithlahu an hurufin akhadhat ala Syafi'i rahimahullah faqala li kalamu Syafi'i sahihun sami'tu Abul Abbas Tha'laban yaqulu ya'khuduna 'ala Syafi'i wa huwa min baitil lughah yajibu an yu'khadha anhu. Dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Faqih berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Umar Ghulama Tha'labin, bertanya Abu Umar, anak kecil yang memelihara Tha'lab alladzi lam tar'ainaya mithlahu, yang mana belum pernah melihat kedua mataku sepertinya, an hurufin akhadat ala Syafi'i rahimahullah, atas huruf-huruf yang diambil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka Muhammad bin Abdullah Al-Faqih mengatakan perkataan Imam Asy-Syafi'i sahih, adalah perkataan yang benar. Sami'tu Abul Abbas Tha'laban, atau
aku mendengar Abul Abbas Tha'laban yaqul, beliau berkata bahwasanya orang-orang mengambil atas Imam Asy-Syafi'i dan dia termasuk dari rumah bahasa, harus diambil darinya. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam perihal bahasa beliau adalah ahlinya. Akan tetapi meskipun demikian beliau tidak menjadikan diri beliau mentakwil ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari maknanya yang sahih, sebagaimana kebiasaan ulama kalam. Wa riwayatu 'anil ulama fi imamati Syafi'i rahimahullah fil lughah katsiratun jiddan, dan perkataan-perkataan dari para ulama tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkemuka di dalam perkara bahasa sangatlah banyak sekali. Wa ahlul kalami anfusuhum ya'tarifuna bidzalik, dan para ahli kalam mereka sendiri mengakui akan hal itu. Artinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah ulama bahasa, wa yadhkurunahu fi kutubihim wa yarudduna 'ala man za'ama khilafa dzalik, dan mereka menyebutkan tentang kelihayan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam perkara bahasa di dalam kitab-kitab para ahli kalam, dan mereka membantah siapa yang mengaku berbeda dalam hal itu. Artinya siapa yang menyelisihi bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah pemimpin dalam perihal bahasa, maka ahlul kalam sendiri mereka membantah akan pendapat tersebut. Artinya ahlul kalam menyetujui tentang kepemimpinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam perihal bahasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis kemudian mengatakan فَلِمَاذَا لَمْ يَجْأَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى التَّأْوِيلِ لَوْ كَانَ سَائِغًا. Lalu mengapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak condong kepada takwil kalau seandainya itu diperbolehkan? Takwil yang dimaksud di sini adalah sarful lafzi an zahiriha ila ma'nan ghair sahih, yaitu memalingkan sebuah lafaz kepada makna yang tidak benar. Ini namanya adalah takwil yang tercela. Dengan keahlian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perihal bahasa, tetapi beliau tidak memakai metodologi yang dipakai oleh ahli kalam dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan takwil. Wal jawab, artinya mengapa Imam Asy-Syafi'i tidak lebih condong kepada takwil? Ya, kalau seandainya itu benar, maka kata penulis, wal jawab anna ta'wila ahli kalam batilun la yashhadu lahu syai'un minan nusus. Jawabannya adalah pentakwilan para ahli kalam itu adalah pentakwilan yang batil, tidak dikuatkan oleh dalil-dalil satupun yang tegas. Wala yajuzu fil lughah, dan tidak diperbolehkan di dalam bahasa takwil-takwil tersebut. Wa hadha Syafi'i wa huwa min a'immatil muslimin fi ulumin syatta wa minha al-lughah lam yadhkur annahu awwala sifatan wahidatan, atau lam yuzkar annahu awwala sifatan wahidatan wa ma dzaka illa li salamati manhajihi wa tamassukihi bi dhahiril kitab wa sunnah. Dan inilah Imam Asy-Syafi'i, dan beliau termasuk dari imam kaum muslimin di dalam ilmu-ilmu yang bermacam-macam, termasuk di dalamnya perkara bahasa. Tidak diketahui bahwasanya beliau pernah mentakwil satu ayat sifat, tidak pernah. Wa ma dzaka illa li salamati manhaji, dan itu semua tidaklah kecuali karena
selamatnya metode beliau dan berpegang teguhnya beliau kepada lahiriah Al-Quran dan hadis. Wa huwa ghairu mutaharizin ma'al aql, dan dia tidak bertentangan dengan akal, wal lughah, dan juga bahasa. Bal kana rahimahullah yara annahu la yajuzu mu'aradatul kitabi was sunnah wala bi kalimatin wahidah, wa fi dhalika yaqul la yuqalu lil asli wa lam wala kaif. Yang artinya bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan untuk menandingi Al-Quran dan Sunnah walaupun dengan hanya satu kata, ya. Dan beliau berkata dalam hal ini tidak boleh dikatakan kepada sebuah ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW lima wala kaif, kenapa ini dan bagaimana ini. Ini yang sekarang dilakukan oleh orang-orang liberal dengan teori hermeneutikanya, yaitu ketika membaca ayat Al-Quran pasti ada dua pertanyaan, lima wa kaifa, kenapa ini, kemudian bagaimana ini, kenapa ini, bagaimana ini. Ini tidak benar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan la yuqalu lil asli lima wala kaif, tidak boleh dikatakan kepada dalil asal yaitu Al-Quran dan hadis lima, ya, mengapa ini, wa kaif, bagaimana ini, ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu viral di media sosial. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, yaitu orang-orang ahli kalam yang mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, mengapa dan bagaimana? Ya, mereka timbul pertanyaan mengapa dan bagaimana. Lima. Mengapa Allah turun? Bagaimana Allah turun? Selalu tidak boleh di dalam dalil asal yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih untuk dikatakan lima wa kaif. Ini sebuah perkataan agung dari Imam Asy-Syafi'i. La yuqalu lil asli lima wala kaif. Ini bagus perkataan. Tidak dikatakan untuk dalil asal yaitu Al-Quran dan hadis lima, ini kenapa, ini mengapa, wa kaif, bagaimana. Sudah, terima saja. Lahiriahnya terima saja. Ar-Rahman 'ala arsy istawa, lima. Kenapa Allah beristiwa di atas arsy? Bagaimana Allah beristiwa? Tidak ada perkataan seperti itu, tidak boleh. Ya, untuk dalil-dalil asli dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dalil-dalil pokok dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan lima wa kaif. Ini bagus perkataan ini. Ini beliau katakan di dalam kitab Al-Manaqib, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, dan juga dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wa yubayyinu anna qudratal aqli mahdudatun la ta'lamu illa ma 'allamaha Allah, falidzalika la yajuzul insan an ya'mala aqlahu fima la yastati'uhu bal yajibu 'alaihi al-wuquf 'inda an-nass. Wa fi dzalika yaqulu rahimahullah kama anna al-la'ina haddan taqifu 'indah kadzalika lil aqli haddun yaqifu 'indah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa kekuatan akal terbatas. Akal tidak mengetahui kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menggunakan akalnya di dalam perkara yang tidak disanggupi akalnya. Akan tetapi wajib baginya untuk berdiam di sisi dalil. Di dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana lil-'aini anna lil-'aini haddan, sebagaimana mata mempunyai batasan yang mana dia terbatas pada batasan itu, begitu juga akal mempunyai batasan yang dia terbatas pada batasan itu. Ini perkataan indah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna lil aini haddan taqifu 'indah kadzalika lil aqli haddun yaqifu 'indah. Perkataannya perkataan pendek,
Ya, memang beliau ahli bahasa ya, ahli bahasa. Nah, kemudian penulis membawakan subbab di sini, makanatus sunnati 'indal Imam Syafi'i wa radduhu 'ala man ankara hujjiyatiha atau hujjiyataha, yang artinya kedudukan sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan bantahan atau sanggahan beliau terhadap yang mengingkari pendalilan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, yaral Imam Syafi'i rahimahullah anna sunnata mithl Qur'an fi at-tashri', fama thabata fi sunnah kalladhi thabata fil Qur'an, wa ma harama fi sunnah kalladhi harama fil Qur'an, was-sababu fi dhalik annahuma jami'an min Allah. Yang artinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa sunnah seperti Al-Quran di dalam pensyariatan. Apa yang tetap di dalam sunnah maka seperti yang tetap di dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan di dalam sunnah maka seperti yang diharamkan di dalam Al-Quran. Dan sebab dalam hal itu adalah bahwa kedua-duanya seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Falaysat tanzilu bi ahad min ahli dinillahi nazilah illa wa fi kitabillahi ad-dalilu ala sabilil huda fiha." Maka tidaklah turun kepada seseorang dari penganut agama Allah sebuah kejadian kecuali di dalam Al-Quran terdapat dalil atas petunjuk di dalamnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membawakan surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, sebuah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau untuk engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka kepada jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra, yaitu Al-Qur'an, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i membawakan ayat surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan atasmu Al-Quran sebagai penjelas untuk segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Kemudian juga beliau membawakan ayat surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Engkau tidak mengetahui apa Al-Quran dan apa itu iman, akan tetapi kami telah jadikan ia sebagai cahaya yang kami memberikan petunjuk dengannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hikmah allati qarranaha Allah ma'a kitabihi fi ayatin katsirah. Bahwa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan di dalam Al-Qur'an. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam ayat yang begitu banyak. Di antaranya yaitu
surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat atas orang-orang beriman, yaitu ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka, mengajari mereka Al-Qur'an dan hikmah. Lihat, Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah. Meskipun padahal mereka dahulu dalam kesesatan yang nyata. Penulis mengatakan wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Ayat-ayat dalam makna yang seperti ini bahwa hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan digandengkan dengan Al-Qur'an, menunjukkan bahwa antara Al-Qur'an dan sunnah adalah setara karena dua-duanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laysa fihi kitabun wala fi ma katabna fi kitabina hadza ar-risalah man min dzikri ma manna Allahu bihi 'alal 'ibad min ta'allumil kitabi wal hikmah dalilun 'ala anna al-hikmah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Setiap apa saja yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada di dalamnya Al-Qur'an dan tidak ada di dalam apa yang telah kami tulis dalam kitab kami ini, yaitu Ar-Risalah, dari penyebutannya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dari mempelajari Al-Qur'an dan hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada perkataan Imam Asy-Syafi'i di sini adalah bahwasanya beliau ingin mengatakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hikmah, dan hikmah sering sekali digandengkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hikmah sering sekali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka menunjukkan bahwasanya kedudukan sunnah sama dengan kedudukan Al-Qur'an karena dua-duanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu ya, penjelasan kita, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adakah perbedaan manhaj dan metode akidah antara Imam Asy-Syafi'i dengan imam-imam yang lain? Maka jawabannya, jika yang ditanya adalah manhaj, menetapkan akidah, maka seluruhnya sama dari imam yang empat tersebut, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu mereka bersandar dengan metode yang dipakai oleh para salafus saleh, yaitu yang pertama adalah mengedepankan Al-Quran dan hadis dibandingkan akal. Mengedepankan Al-Quran dan hadis dibandingkan akal. Kalau ditanya apakah ada metode lain dari mazhab-mazhab yang lain, maka tidak ada. Semua imam yang empat dan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah semuanya memakai metode yang dipakai oleh para salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu mengedepankan Al-Quran dan hadis dibandingkan akal. Wallahu a'lam. Nah,
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apakah wajib mengikuti madhab salah satu dari madhab fikih yang 4? Dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau seandainya wajib, maka madhab mana yang kita ikuti? Maka jawabannya tidak ada kewajiban mengikuti salah satu dari 4 madhab tersebut. Kewajiban seorang muslim adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mentaati Allah dan Rasulnya, yang mentaati Allah. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang muslim kecuali dia taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, lalu imam yang 4 tersebut ya tidak ada kewajiban untuk bermadhab salah satu dari madhab tersebut. Tetapi apabila seseorang belajar ilmu fikih dari mulai toharah, salat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli sampai hukum jihad, maka dia boleh belajar dari salah satu dari 4 madhab fikih tersebut. Bahkan sangat dianjurkan, ya, karena di dalam madhab fikih dari 4 madhab fikih yang terkenal tersebut di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sudah sangat teratur rapi sehingga seseorang mudah untuk mempelajari ilmu fikih darinya. Tetapi apabila seseorang belajar kemudian ingin mengamalkan, maka yang dia amalkan adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kita boleh belajar salah satu dari mazhab fikih yang 4, kemudian ketika mengamalkan, amalkanlah pendapat dari salah satu mazhab fikih yang 4 tersebut yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh berfanatik terhadap salah satu dari mazhab tersebut. Ya, fanatik di sini artinya mengikuti terus tanpa tahu sebabnya atau tanpa tahu dalilnya. Maka ini tidak diperbolehkan karena imam fikih yang 4 tersebut adalah manusia. Mereka beristihad, ada kalanya istihadnya benar, ada kalanya istihadnya keliru, ada kalanya pendapatnya kuat, ada kalanya pendapatnya lemah. Maka pada saat itu yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dia belajar dari salah satu mazhab fikih yang 4, ilmu fikih, kemudian ketika mengamalkannya, amalkanlah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun anak tiri, misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan ini memiliki anak, itulah anak tiri bagi seorang laki-laki. Maka apabila sang suami ini meninggal, maka anak tiri tidak mendapatkan harta waris. Yang mendapatkan harta waris adalah istri dari
si suami tersebut, yaitu dalam hal ini ibu dari anak tiri tersebut. Jadi yang mendapatkan hanya ahli waris, sedangkan anak tiri tidak dapat harta waris. Kemudian yang kedua adalah apabila seorang berwudu, apakah batal kalau tersentuh dengan anak tiri yang perempuan? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat yang dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki yang bersentuhan dengan perempuan, baik itu mahramnya atau bukan mahramnya, maka tidak membatalkan wudu, ya, kecuali ketika bersentuhan tersebut dia keluar syahwatnya, yaitu air maninya, maka batal wudu karenanya, bukan karena bersentuhannya. Jadi yang dimaksud pada ayat aula mastumun nisa, maksudnya adalah yaitu bersetubuh, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. Nah, pertanyaannya apa? Harta warisan gimana? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apabila ada seorang kakek meninggal, maka dilihat siapa ahli waris dari kakek ini yang masih hidup. Ahli waris dari kakek ini yang masih hidup adalah yaitu anak kakek, dalam hal ini orang tua si yang bertanya tadi, ya, orang tua yang bertanya tadi, kalau seandainya masih hidup. Kemudian juga saudara saudara kakek, baik itu saudara laki atau saudara perempuan. Kemudian orang tua kakek kalau seandainya masih hidup. Kalau seandainya kakek ini meninggal, anaknya meninggal juga dunia sebelumnya, maka turun kepada cucunya. Kalau seandainya tidak ada anak yang masih hidup dari kakek ini, turun kepada cucu-cucu si kakek. Kalau seandainya saudara kakek ini masih hidup, maka saudara kakek ini yang mendapatkan harta waris. Kalau seandainya saudaranya tidak ada, maka berarti yang ada yang mengambil harta waris adalah keponakan dari kakek ini, yaitu anak dari saudara-saudaranya, yaitu keponakan. Ini bisa dapat. Jadi tergantung ini hukum waris ini harus dipahami dari secara komprehensif, siapa yang mendapatkan harta waris, siapa yang ahli waris yang masih hidup, ya. Yang jelas kalau seandainya dikatakan kakek meninggal, apakah cucu-cucunya akan dapat apabila keluarga ahli waris yang terdekat sudah tidak ada lagi. Itu jawaban secara umum. Tapi harus didudukan permasalahannya, apakah kakek ini punya anak
atau kakek ini punya saudara, kakek ini punya orang tua, kakek ini punya paman. Nah, ini kakek ini punya istri atau tidak. Ini harus didudukkan, dihitung ya secara rinci, karena di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan secara rinci akan hal ini. Tapi secara umum begitu. Kalau seandainya si kakek ini meninggal, kemudian dia mempunyai cucu dan hanya cucunya yang menjadi ahli waris, maka cucunya dapat. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sudah kita pelajari tadi, salah satu metode dasar akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal. Dan kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau senantiasa di dalam semua perkara-perkara akidah berlaku seperti ini. Kemudian juga yang sudah kita pelajari tadi adalah kedudukan sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa sunnah adalah penjelas dari Al-Quran, dan sunnah adalah hikmah yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran di dalam ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Ini menunjukkan bahwa kedudukan sunnah sama dengan kedudukan Al-Quran, karena kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam ini. Wallahu a'lam, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.